Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya kita bisa ada seperti saat ini. Yang saya hormati selaku Tutor Bahasa Indonesia Bapak Dairi Saptarindu Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Ganda Agustina Sianturi dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dengan NIM 044942 dari UPBJ JUT Batam. Di sini saya akan menjawab diskusi sesi keempat Bahasa Indonesia dengan tutor Bapak Dairi Saptarindu Simanjuntak tentang COVID-19. COVID-19 disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019. Virus ini bisa menular sangat cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. COVID-19 sangat cepatlah menular karena infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari, bisa dibilang 2 minggu, dengan rata-rata 5 hari, maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Penyebab COVID-19 ini sampai saat ini belum diketahui, tetapi diketahui virus COVID-19 ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus COVID-19 berasal dari Wuhan di Cina dan muncul pada Desember tahun 2019. Gejala COVID-19 yaitu orang yang terinfeksi memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Gejala ini dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Cara mencegah COVID-19 ini untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari berpergian dan beraktivitas di luar rumah ataupun di tempat umum. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Segera hubungi hotline jika Anda mengalami gejala atau memiliki riwayat perjalanan atau berpergian dari negara yang terjangkit. Diagnosa COVID-19 ini, pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien tinggal di daerah atau baru saja berpergian ke wilayah yang memiliki banyak kasus COVID-19. Serta apakah pasien kontak dengan penderita atau orang yang diduga terinfeksi virus corona sebelum gejala muncul. Selanjutnya, guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Pertama, rapid test antigen, PCR, tes darah lengkap, dan rapid test itu semacam untuk mendeteksi antibodi
yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. Dan rapid test antigen itu protein yang ada di bagian terluar virus. Atau bisa juga dengan swab test atau PCR, polymerase chain reaction, untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. Tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaktif protein. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona atau virus COVID-19. Tetapi bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Pengobatan virus COVID-19 ini pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan atau menganjurkan untuk isolasi mandiri, berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas di luar rumah, melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih dan menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien yang bergejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain memberikan infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, pemberian obat seperti obat anti peradangan dan obat pencegah pengumpalan darah. Beberapa jenis antivirus yaitu favipiravir, molnupiravir, dan remdesivir telah diteliti untuk melawan virus corona. Namun, hingga saat ini hasil penelitian menunjukkan bahwa obat antivirus tidak efektif dalam mengobati COVID-19 serta tidak efektif dalam menurunkan angka kematian. Jadi kesimpulannya, kita sama-sama melindungi diri kita dengan terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup mulut dan hidung. Jangan membuang ludah sembarangan, bersihkan benda yang sering disentuh. Gunakan masker jika Anda sakit dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Rajin mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, dan serta berolahraga. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Demikian tanggapan dari saya tentang COVID-19. Terima kasih.